dia menyatakan bahwa the Fed tidak bisa hawkish lagi teman-teman untuk ke depan ini karena unemployment itu masih tinggi. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita kali ini akan berbicara mengenai Bitcoin yang sempat koreksi di sini. Kalau kita lihat dari harga 44.000 itu cukup dalam, dia turun sampai ke level 40.000. Dan kali ini harga Bitcoin ketika merecord video ini sudah berada di 41.500-an dolar. Hanya saja kali ini ada yang menarik di update kita hari ini tuh untuk si Bitcoin dominan itu agak turun ya, sehingga kita bisa lihat ini altcoins itu lawan arus. Salah satunya ini adalah koin yang cukup bagus ya pergerakan hari ini, BNB. BNB berada di 253 dolar untuk per hari ini. Kemudian FX teman-teman, FX ini memang dari kemarin itu lawan arus. Bahkan ketika Bitcoin turun dia terus saja tarik gas, tancap gas untuk si FX. Pertanyaan kita di sini adalah apakah si Bitcoin ini akan melanjutkan koreksinya, kemudian membuat kita goyang terus ini, dan akhirnya yang Diamond Hand, katanya Diamond Hand itu pada akhirnya ternyata hanyalah sekelas paper hand. Seperti itu. Oke, untuk beritanya ya teman-teman berkaitan dengan harga Bitcoin ataupun apakah dia akan koreksi. Ada satu hal yang menarik di sini dari Goldman Sachs. Dia menyatakan atau memprediksi ini bahwa untuk pertama kalinya The Fed ini akan potong suku bunga itu baru akan terjadi di kuartal ketiga 2024. Dan kenapa bisa demikian? Kita menginginkan sebenarnya di tahun depan itu di kuartal pertama itu sudah terjadi pemotongan suku bunga. Hanya saja mempertimbangkan kondisi ekonomi yang kayaknya di sini mereka kesannya itu dipoles gitu kan untuk standar data statistik mereka, untuk data statistik mereka itu kayak dipoles-poles seperti itu. Jadi katanya ekonomi bagus, kemudian unemployment rate juga bagus, dan suku bunga inflasi bisa ditahan, tetapi nyatanya mereka masih belum bisa mengontrol semua itu. Oleh karena itu, informasi ini kayaknya didapatkan oleh orang dalam ini dari si Goldman Sachs di sini, dari analis dia yang menyatakan kepada Reuters bahwa memang ada healthy growth di labor market, kemudian menyatakan bahwa ini kemungkinan besar akan secepatnya ini terjadi pemotongan suku bunga, tapi ada nada-nada ataupun nuansa-nuansa sedikit skeptis di sini, maka dia ambil netral di situ menyatakan bahwa kemungkinan di kuartal ketiga untuk The Fed ini memotong suku bunga. Dan ada satu info menarik teman-teman, ini dari Hotel Layers Crypto yang sering saya bahas atau sering saya kutip ya untuk di video kali ini. Dia menyatakan bahwa The Fed tidak bisa hawkish lagi teman-teman untuk ke depan ini karena unemployment itu masih tinggi. Jadi dia dapat bocoran ini dari Nicholas Webb. Give him a follow. Oke, dia mungkin ada DM dengan orang ini dan dia menyatakan bahwa kemungkinan besar The Fed tidak akan menaikkan suku bunga dan dia tidak akan melakukan yang namanya pidato-pidato hawkish lagi. Jadi unik ya, meskipun kita beberapa bulan yang lalu atau sampai terakhir kali itu kita diberikan berita bahwa ekonomi Amerika itu baik-baik saja. Akan tetapi ternyata banyak orang yang menyaksikan hal tersebut. Dan salah satunya ini bisa kita lihat dari postingan dari Hotel Layers Crypto. Teman-teman, ini semakin menarik karena ketika Bitcoin turun sampai 40.000, kita kalau melihat ya seperti apa pergerakan selanjutnya, itu memang goyang hati kita ketika lihat di 40.000. Dan kita berpikir, ini bakalan 30.000 nggak sih? Gitu. Jadi wajar, semua hal itu wajar. Apalagi kita sudah lama ini menunggu pergerakan si Bitcoin. Dan menariknya di sini saya update itu adalah untuk total market cap dari semua altcoins yang mengecualikan Bitcoin ini sudah menembus resisten di sini teman-teman. Jadi ada 2 kali percobaan di sini untuk resisten ini ditembus dan ternyata di tahun 2023 ini dia berhasil di penghujung tahun menembus resisten di sini. Dan meskipun kita lihat penurunan sekarang sepertinya akan ada retest lagi nih di area yang sebelumnya resisten dan sekarang menjadi support. Kemudian yang menarik lagi dari hal tersebut adalah kalian boleh
atau saya pun atau siapapun di dalam ekosistem kripto ini, baik yang baru, terutama yang baru, itu boleh merasa kayak, wah ini bahaya nih, bahaya. Teman-teman, kita harus ingat, the halving is near. Sebentar lagi halving. 2024 itu halving. Jadi mau digoyang sebagaimanapun, faktanya kita bisa lihat dari apa yang dikatakan oleh Plan B di sini. Menarik sekali, dia katakan BlackRock di sini akan berterima kasih kepada kalian jika kalian memberi dia itu chip Bitcoin, yang artinya di sini kalau dia turun harga Bitcoin ini, orang pada lepas barang, yang akan serok ini nih, serok small trader, stop loss, semua ini kita sudah doom ini diserok habis-habisan oleh BlackRock, institusi besar ini. Seperti itu yang digambarkan oleh Plan B. Kemudian kalau kita mau lihat di sini fase-fase bull runs, saya ingin tampilkan seperti ini kepada kalian mengenai Bitcoin bull runs ini. Yang menarik dari TA analis ini adalah kita sudah berada di fase kedua di sini dan masuk ke halving dalam box yang mengincludekan halving di sini. Ada yang unik di setiap halving ya. Di 2014-2017 harga ini memang naik teman-teman seperti kalian lihat di sini, dan dia mengetes dulu sebelum dia melanjutkan pergerakan besarnya itu, dia ngetes dulu supportnya di sini. Dan kalau seandainya kita ngetes support itu kisaran 30.000 atau enggak 32.000 seperti itu. Apakah itu memungkinkan? Ya, anything possible, right? Anything possible di dalam ekosistem kripto ini. Oleh karena itu, teman-teman, apabila kalian punya pendapat yang lain mengenai hal ini, adakah menurut kalian kemungkinan dia ngetes dulu ke support? Itu lumayan jauh loh, dari harga 41.000 ini dia tes lagi ke 31-32.000 ini, memang lumayan jauh. Mungkin saja dia akan jadi semacam sumbu gitu kan, setelah itu dia cepat dan balik lagi seperti itu, atau malah sama sekali tidak diberi kesempatan untuk ngetes support lagi, dia akan gas terus. Seperti yang terjadi pasca halving di 2017 ataupun di 2018, 2020. Seperti itu teman-teman. Kemudian selain Bitcoin, saya ada update beberapa altcoins di sini yang menarik. Salah satunya adalah ini datang dari Algorand Foundation. Teman-teman, semenjak beberapa bulan yang lalu kita sudah berbicara mengenai si Algorand di sini, dan beberapa kali saya pun menyatakan bahwa saya serok Algorand itu agak bawah pada saat itu. Maksudnya di harga yang bawah dari harga yang sekarang. Dan sekarang ini untuk si Algorand sendiri ada update ini. Hello Python. Oke, di sini ada developer preview dan di sini sudah ada integrasi Algorand ini dengan si Python di sini. Dan di sini disampaikan oleh Alejandro yang merupakan Head of Products-nya si Algorand. Dia menyatakan ini sedang berkembang dan ini dalam proses untuk penyempurnaan dikatakan oleh dia. Oleh karena itu feedback itu dibutuhkan dari para developers. Oke, saya tidak akan masuk lebih detail ya mengenai apa itu teknikal segala macamnya. Tapi yang menariknya adalah dari si Algorand sendiri di sini untuk integrasi dengan Python di sini. Teman-teman, ini merupakan most popular programming language semenjak 2019 si Python ini. Di bawahnya dia itu ada Java, JavaScript segala macam seperti itu. Dan Algorand di sini berintegrasi dengan Python di sini untuk AlgoKit 2.0 upgrade. Teman-teman, semakin menarik untuk si Algorand di sini, terutama bagi kalian yang sudah hold dia, sempat beli dia di harga yang bawah ya. Seperti yang kita bisa cek di sini, di September itu sampai Oktober itu merupakan area bawahnya si Algorand di sini. Fase-fase akumulasi itu terjadi di area-area di sini dan sekarang sudah berada di $0,2. Dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman Black Cuan yang sudah ini hold barang semenjak di harga 0,009 seperti itulah. Altcoins berikutnya adalah VeChains. VeChains di sini ada inovasi terbarunya dia, ada partnership terbarunya dia, kemudian kemitraan-kemitraannya dia, kemudian dalam hal ini ada Stroke India dan Authentic 8 bergabung untuk equipment security. Fungsinya VeChains di sini salah satu yang bisa saya gambarkan adalah untuk tracking produk dari hulu ke hilir, dari pabriknya, dari semenjak dia dikeluarkan sampai masa-masa penggunaannya, dan ini berkaitan dengan kesehatan.
untuk penyakit stroke lah, atau ini berkaitan dengan peralatan medis, teman-teman. Dan untuk si VeChain sendiri, ini merupakan kerjasama yang terus mereka lakukan meskipun di dalam bear market. Sampai sekarang pun VeChain tetap ada kemitraan-kemitraan baru, dan memang kita belum lihat pergerakan harga yang seperti liar sekali di VeChain ini. Nanti di bull runs itu unik, teman-teman. Apabila ada kemitraan sedikit saja, berita-berita itu untuk partnership segala macam, di momen bull runs itu harga di boost habis-habisan. Tetapi di saat bear market ataupun di pra-bullish atau pre-bullish seperti itu, ada partnership, oke, masih cuek-cuek lah para investor ataupun traders. Tetapi di saat bull runs, teman-teman, koin-koin seperti ini menurut saya punya peluang yang besar untuk bergerak nantinya. Oke, teman-teman, harap diingat sebelum saya menutup video kali ini, this is not financial advice, ini adalah bagian dari sharing, kemudian berdiskusi kita di sini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, di update berikutnya. In the meantime guys, let's enjoy the ride. Terima kasih telah menonton, salam Black Cuan, peace my friend.